Oke, kita lihat pasar Amerika dulu ya. Ini S&P 500 menunjukkan downtrend berlanjut, ya kan? Apakah dia uji coba support line ini yang garis putih, atau ketika pas rilisnya angka inflasi November di tanggal 13 September mungkin bisa mantul. Nah, kita kan tidak bisa tahu ya. Atau ketika FOMC-nya terakhir tahun ini, yaitu tanggal 13-14 juga, tiba-tiba omongan Jerome Powell kagetkan pasar, bisa aja. Nah, sekarang kan blackout period, artinya tidak boleh omong si anggota FOMC sampai tanggal 13. Oke. Nah, saat ini market mulai khawatir bahwa Jerome Powell kesulitan berkomunikasi dengan pasar. Takut dia ngomong yang di luar dugaan. Jadi nanti kayak shocking speech kayak gitu terjadi. Jadi sekarang pada mengurangi porsi saham sambil menunggu gelombang turunnya agak mereda. Oke. Satu lagi yang menjadi major event yang jadi perhatian pasar global adalah China reopening. Nah, China melonggarkan pembatasan kegiatan rakyat kan kemarin. Nah, karena China mulai bergerak, cabut lockdown bertahap, China siap kembali ke kehidupan normal. Harapan ekonomi global membaik, nah itu semakin tinggi. Jadi tindakan ini bisa memicu demand untuk harga minyak. Jadi kalau global oil price-nya naik lagi, ya kan, Morgan Stanley upgrade China stocks as global investors share on COVID reopening hopes. Ada harapan. Nah, jadi kalau begitu bisa mendorong oil price. Nah, kalau terjadi kenaikan oil price, ini kan mendorong inflasi lagi kan. Jadi sikap Jerome Powell tentang kenaikan suku bunga bisa berubah menjadi hawkish lagi. Itu kan bertentangan dengan ekspektasi pasar. Jadi bisa ketat kebijakan monetary policy. Indonesia gimana? Harus nunggu sampai Januari? Nah, IHSG juga keluar ke bawah dari kotak box ini. Nah, trend support lain juga yang ini lagi terancam. Jadi apakah low sebelumnya bisa dijaga sebagai support line yang garis ungu ini? Nah, kalau asing mau beli saham Indonesia kan harus tukar dengan rupiah dulu kan? Nah, kalau ada tanda rupiahnya menguat, yaitu grafiknya menurun dari zona tertinggi area ini, itu bisa jadi tanda mulai disorok bawah oleh asing. Pemberat indeks yaitu Goto, dia menyeret Telkom juga ke bawah, ya kan? Peringkat market cap Goto saat ini nomor 10. Dulu saat dia listing, nah ini berita April tahun ini, market cap tembus 400T. Peringkat 3 besar, bahkan di atas Telkom. Tinggal market cap 126 triliun. Nah, ini artinya persentase pangsa Goto di dalam indeks itu sudah turun sekitar sepertiga. Nah, maka reksadana dari berbagai investor ke institusi, mereka harus mengurangi jumlah Goto di dalam portofolio mereka sesuai dengan proporsi indeks. Karena tolok ukur atau acuannya fund mereka itu indeks. Makanya selain jualan dari pelepasan lockup, ya saham yang dikunci selama 8 bulan kemarin, ada kemungkinan jualan dari cut loss dari investor institusi itu akan terus muncul. Kemungkinan besar. Nah, tapi kita tidak bisa menebak titik bawahnya Goto itu di mana dan kapan. Kelihatan nggak ini kotak kuning ini? Kan volumenya kan hampir kosong ya. Karena dia ARB berjilid-jilid. Maka tanpa volume normal kan begini. Dia turun terus, jadi artinya jelas banyak duit kesangkut di sini. Ya kan? Jadi nilai ini harusnya muter dengan pembelian saham lain setelah jual Goto. Tapi nggak bisa karena ARB kan. Jadi hal ini berdampak membuat pasar semakin melemah. Kan uangnya mati. Uangnya mati di situ kan. Nah, oke. January effect, 3 minggu lagi tahun baru nih. Secara statistik selama 10 tahun terakhir, dengan probabilitas 70%, 7 kali dari 10, itu marketnya berakhir dengan hijau di bulan Januari. Oke. Tapi kalau 2020, kalau kita lihat, ini kan agak unik. Karena waktu itu ada 2 peristiwa, Jiwasraya dan
mulai dipukul dengan sentimen kekhawatiran corona. Nah, karena itu jika kita bertaruh pada peluang probabilitas, main probabilitas, sebenarnya kita cicil atau serok saat saham jatuh di bulan Desember. Oke. Kemudian sektor mana yang terlihat menjanjikan dalam jangka menengah? Nah, ini dua berita ini menarik perhatian saya. Pemerintah Indonesia sudah melampaui target pajaknya karena kenaikan harga komoditas. Nah, ini suatu hal yang luar biasa karena pemerintah di seluruh dunia, ya termasuk Korea juga, sedang berjuang keras dengan keuangan mereka akibat pengeluaran banyak sekali selama 2 tahun kemarin gara-gara corona, ya kan? Nah, apa yang akan menjadi fokus pemerintah dengan anggaran yang berlimpah? Proyek IKN kah? Ibu kota negara kan? Nah, Pak Presiden Jokowi ini tinggal 2 tahun lagi kan menjabatnya. Jadi, proyek apa yang beliau mau pacu? Ya, tentu saja salah satunya ibu kota negara. Dan sekarang secara global, proyek rekonstruksi Ukraina itu sering disebutkan dalam berita. Nah, kalau ini sih tambahan. Kemungkinan bisa membangkitkan sentimen investor global di sektor konstruksi dan properti. Yaitu secara global. Ya, kalau rebuilding Ukraina ini kan hal untuk sentimen positif aja. Tapi pasti mereka butuh komoditas banyak juga. Karena bangun lagi kan. Itu juga buat Indonesia bagus kan. Oke. Kemudian INA, Indonesia Investment Authority, Sovereign Wealth Fund Indonesia. Sovereign Wealth Fundnya Denmark, komit investasi energi hijau 500 juta USD. Itu sekitar 7,5 triliun rupiah. Eropa saat ini bergantung 40% pada gas Rusia. Nah, dengan perang Ukraina-Rusia ini, Eropa udah jelas berkomitmen untuk mengurangi ketergantungannya. Nah, sektor di mana mereka kuat, renewable, energi baru terbarukan. Maka kemungkinan besar akan mengalir ke energi baru terbarukan dalam jangka menengah. Watchlist apa saja yang menarik? Nah, kalau IKN, kita biasanya teringat saham konstruksi kan. Tapi BUMN karya-karya ya sekarang nyungsep semua kan. Downtrendnya kapan selesai kita nggak tahu. Ya kan? Nah, potensi untuk pengembang perumahan. Ciputra, ini hanya contoh dari saya ya. Secara weekly chart, dia bukan downtrend. Lalu ini mirip sama bulan mangkuk nasi. Saya nggak tahu ya, cuman tahu kan video pattern chart mau digoreng, pola mangkuk nasi? Ya, tapi bisa aja salah. Tapi laporan keuangan kuartal ketiga masih oke, masih bertumbuh labanya. Terus ini oke, dasarnya kan kuat, laporan keuangan yang solid, ya solid lah. Ini masa kenaikan suku bunga tapi masih dia jualan propertinya tetap bertumbuh, itu sih hal yang luar biasa. Jika ditambahkan cerita IKN, ya itu sepertinya bukan story atau gambaran yang buruk sih. Argo, renewable. Nah, ini hanya contoh dari saya juga. Setelah dia IPO naik terus kan, memang sudah naik cukup banyak. Tapi karena UNTER masuk sebagai pemegang saham, emiten ini bakal disorot pasar terus ketika ada dorongan pemerintah mengenai renewable energy. Nah, jadi ini hanya salah satu watchlist aja sih. Kemudian hasil trading pagi untung 2 minggu kemarin. Sayangnya hanya ada satu. Kenapa? Pertama, memang dengan level saya masih sulit untuk mendulang cuan di kondisi market gini. Kedua, sudah jarang ada yang kirim rekomendasi saham. Mungkin karena saya sudah mengumumkan membership ini akan dimatikan tanggal 21 Desember. Rekapan bumi sebentar izinnya. Oke, sini ya. Tanggal 23 dan 24 November. Saat ada momentum rame diomongin di market, jadi in out 1 hari. Nah, tapi kenapa dia nggak berlanjut naik? Karena kita menemukan fakta material di tanggal 25 itu OWK lagi, obligasi wajib konversi, senilai 2,1 T. Ya, walaupun hutang jadi ekuitas, jadi rasio hutang turun, tapi supply sahamnya kan meningkat senilai 2,1 T. Maka ya market kurang suka sih.
Ya mungkin bisa aja ada alasan lain, tapi yang saya tahu UWK aja sih. Kalau ada yang tahu alasan lain, tolong kasih tahu saya juga. Oke. Cek lagi watchlist sebelumnya yang 2 minggu kemarin di live, Wood. Waktu itu kan tanggal 23 November ya di area sini. Waktu itu kita bilang nunggu lihat dulu aja kinerja kuartal ketiganya. Terus tanggal 25 laporan keuangan kuartal ketiga keluar. Ya sesuai ekspektasi kita laba masih belum naik. Nah oke, setelah itu kan dia terjun. Ya sudahlah. Tapi Wood ini ada isu carbon credit. Karena dia perusahaan furniture. Dulu sampai Maret dia termasuk IDX ESG Leaders, indeks yang environment. Jadi kalau tahun depan terwujudnya penjualan carbon credit dari Wood, itu bisa jadi momentum baru. Kemudian watchlist sebelumnya yang kedua, Bell. Dia harga sahamnya kan di situ aja terus kan. Tapi logikanya Bell tekstil kan. Jadi kekuatan dolar bikin eksporter diuntungkan. Itu masih valid. Oke, ini dollar index masih di zona atas 100. Walaupun terkini dia koreksi sedikit, masih secara overall 3 tahun zona di atas. Jadi kuartal keempat kemungkinan besar dia kinerjanya harusnya membaik. Ini terakhir, pola chart N. Oke, apa hubungannya sama T+5? Ada 3 contoh ya. Bisa aja ini kebetulan. Tapi kalian juga mungkin lumayan sering lihat pattern kayak gini. Nah, pola ini terdiri 6 candle. Candle panjang pertama yang breakout, high sebelumnya, kencang dengan volume yang besar. Kemudian, nggak terbang, turun, koreksi. Tapi rata-rata T+5, candle ke-6, dia ngegas lagi. Ya kan? Gas, ngegas. Ini mungkin kebetulan. Atau semaunya bandar. Tapi kalian tahu margin kan? Leverage, limit trading. Nah, kalau pinjam duit dari sekuritas, nah harus bayar sampai T+2. Jadi, ini T+0, T+1, T+2. Kalau tidak bayar sampai T+2, di suspend T+3 dan dipaksa jual T+5 pagi. Ya, itu full sell. Nah, itu tergantung kebijakan sekuritas, bisa beda, tapi rata-rata mirip kan ya. Jadi teorinya, orang pada ikut dengan margin di candle pertama, terus hari kedua tidak sesuai harapan, saham tidak terbang, tapi tidak cut loss, masih pegang harapan, tidak jual, jadi harga turun. Terus T+5 dijual oleh sekuritas, dipaksa jual, dibersihkan barang busuknya istilahnya. Maka jadi ringan T+5, barang-barang kolos karena paksa jual sudah dimakan sama istilahnya bandar atau orang yang sabar. Oke. Terus ditambah kalau dia koreksinya berhenti di area setengahnya candle hijau panjang pertama ini, sekitar garis hijau ini, itu lebih bagus tandanya secara statistik. Saya belajar ini dari suhu saham Korea. Jadi secara statistik kemungkinan besar dia mantul dalam seminggu. Tapi misalnya saham Belja ya, ini kan setelah candle hijau panjang hari ke-6, andaikan kita beli dengan ekspektasi barang cut loss paksa jual kita makan, tapi tidak terbang kan, jadinya ya iya ini garis kuning jadi cut loss line. Karena koreksinya sudah dalam, nah downside-nya terbatas kan, jadi cut loss juga bisa tipis. Bedanya apa? Kita lihat MA45 yang garis merah ini kenapa MA45 daily? Jawabannya ya karena kebanyakan orang pakai EMA 20 dan 60 kan. Jadi saya pakai yang tengah aja, biar nggak kena trap atau false signalnya. Tapi itu hanya tergantung pada selera masing-masing. Pokoknya sebelum candle hijau panjang pertamanya muncul, kalau MA jangka menengahnya masih downtrend, kalau ini kan MA 45 downtrend, pukulannya masih lebih kencang daripada daya beli. Lihat tiga-tiganya aja, ini EMA 45 sudah sideways kan. Nah, jadi barang-barang yang good busuk secara mid term 45 hari sudah dicernakan, maka ringan sahamnya, teorinya. Tapi tentu saja faktor lain seperti apa bahan gorengnya itu harus dipertimbangkan juga. Membership ini akan dimatikan tanggal 21 Desember, jadi masih ada waktu 2 minggu. Bagi untung silakan kirim rekomendasi saham.
memang saya mengakui beberapa saham dari teman-teman members terbang, tapi saya ketinggalan. Itu ada, mohon maaf. Tapi diusahakan beli kalau ada alasan rekomendasi bagus dan timing momentum di pasarnya kebetulan tepat untuk ketemu. Oke, sekian dari saya. Semoga sehat dan aman. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.